Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara ibadahu bid-du'a wa fataha lahum babah wa wa'adahum tafaddulan minhu bil ijabah. Fahuwal karimul azimul ladzi yastajibu liman da'ah wa la yukhayyib man rajah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin afdali man da'a wa btahal wa laja'a ila rabbih azza wa jal. Sallallahu wa sallama wa barak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa channel Pink 03 rahimakumullah, al-muslimin, muslimat, as-saimin, as-saimat, hafizakumullah aynama kuntum. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu lagi. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di hari-hari yang telah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa channel Pink 03 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari suatu ibadah. Ibaratkan manusia terdiri dari jiwa dan raga, maka jiwa atau nyawa manusia adalah menjadi penguat yang menguatkan anggota-anggota tubuh manusia untuk bisa bergerak. Begitupun doa menjadi penguat bagi suatu ibadah. Dengan adanya doa, maka ibadah tersebut menjadi lebih bernilai. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan seolah-olah mengajak kita untuk selalu beribadah. Dari pagi hingga pagi lagi kita diajak untuk bersemangat dalam beribadah. Kita selalu bersemangat dalam berbuat kebaikan. Dan salah satu ibadah yang sering dilakukan oleh umat muslim adalah dengan berdoa, dengan memperbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ia meminta agar diberikan kebaikan atau ia meminta agar dijauhkan dari suatu keburukan. Oleh karena itu, sebenarnya berdoa kepada Allah boleh dilakukan kapan saja, dimanapun dia mau. Tapi secara khusus memang ada beberapa waktu yang dianjurkan untuk kita berdoa kepada Allah. Mengapa? Karena pada waktu-waktu tersebut Allah lebih mengijabah doa-doa kita, lebih berpotensi untuk mengijabah doa-doa kita. Dan terkhusus pada bulan Ramadan, bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada beberapa waktu yang menjadi tempat mustajabnya doa-doa kita. Yang pertama adalah ketika sahur. Ketika sahur, yaitu di pertengahan akhir atau sepertiga malam terakhir sebelum datangnya waktu subuh, biasanya umat muslim melaksanakan sahur pada waktu tersebut. Pada waktu sahur tersebut adalah salah satu waktu yang mustajab, salah satu waktu di mana kita ketika memohon kepada Allah lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dikuatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Allah atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Hal min sa'ilin yu'ta, adakah dari hambaku yang meminta, maka yu'ta, maka Allah akan memberinya. Hal min da'in yustajabulah, apakah ada hambaku yang berdoa kepadaku, yustajabulah, maka ia akan diijabah oleh Allah. Hal min mustaghfirin yughfarlah, apakah ada hamba-hambanya Allah yang memohon ampun, yughfarlah, maka Allah akan mengampuninya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka waktu sahur tersebut baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan adalah salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, para pemirsa channel Pink 03, di antara waktu-waktu yang mustajab adalah ketika seseorang tersebut melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah puasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah. Sesungguhnya bagi setiap muslim, baik ia laki-laki maupun perempuan, di sepanjang hari
selama itu bulan Ramadan, artinya di sepanjang hari bulan Ramadan, paginya, siangnya, sorenya, atau malamnya, selama itu masih di bulan Ramadan, da'watun mustajabah, ia akan mempunyai doa-doa yang mustajab. Mengapa orang yang berpuasa ketika dia berdoa memohon kepada Allah lebih mudah diijabah oleh Allah? Karena kondisi seseorang yang berpuasa saat itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia rela tidak makan, ia rela tidak minum, ia rela meninggalkan syahwat dan keinginannya demi siapa? Demi Allah. Oleh karena itu, ketika ia dalam kondisi dekat dengan Allah, ia meminta apapun, insya Allah akan dikabulkan, akan lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa adalah ketika seseorang yang berpuasa melaksanakan buka puasa, yaitu inda fitrihi, ketika berbuka puasa. Dalam sebuah riwayat disebutkan, inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watan ma turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika berbuka, doa-doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doa-doa mereka. Salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftir, seorang yang berpuasa hingga ia berbuka puasa. Oleh karena itu, waktu berbuka puasa seperti saat ini adalah termasuk waktu-waktu yang mustajab. Oleh karena itu, seyogianya kita bisa memaksimalkan waktu-waktu mustajab tersebut. Kita memohon kepada Allah, meminta hal-hal duniawi atau ukhrawi, atau hal apapun yang kita inginkan. Insya Allah akan lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ingat, para pemirsa channel Pink 03, bahwasanya di sana ada golongan-golongan, meskipun ia memohon kepada Allah, ia merengek kepada Allah, memohon sesuatu, tapi Allah akan mengabaikannya. Ada 4 sebutkan para ulama. Di antaranya adalah al-aqli walidahi, seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian berikutnya qati'ur rahim, yaitu seseorang yang memutus tali silaturrahim. Kemudian al-musyahin, seorang yang bertengkar, seorang yang bermusuhan dengan saudara-saudaranya. Kemudian yang keempat, mudminul khamr, seorang yang tidak bisa lepas, yang mempunyai ketergantungan dengan minum-minuman keras. Maka keempat golongan tersebut, meskipun dia meminta ampun, memohon kepada Allah, maka Allah tidak akan mengabulkan doa-doanya tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya kita di pertengahan terakhir pada bulan Ramadan ini, kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat keistimewaan bulan Ramadan. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang man adraka Ramadan falam yughfarlah. Barang siapa yang bertemu dengan Ramadan kok sampai Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, ab'adahullah. Begitu dalam sebuah riwayat Aukamaqol sallallahu alaihi wasallam. Man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahullah. Barang siapa yang bertemu bulan Ramadan kok sampai tidak diampuni dosa-dosanya, ab'adahullah, maka akan dijauhkan dari rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yuk, mari sama-sama kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan hari-hari yang akan datang hingga kita insya Allah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel Pink 03 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk sama-sama kita berdoa mumpung kita saat ini berada di waktu yang mustajab. Kita sama-sama berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu sebelum melaksanakan berbuka puasa. Kita diajarkan membaca asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfiriz dzambal azim fa innahu la yaghfirudz dzambal azim illa al azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.